Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki. Kali ini dalam sesi Indonesia Economist Club ya, berkait topik dengan perjanjian dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sebagaimana yang kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi perbincangan yang sangat luas ya, dipicu oleh penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade, singkatannya ART ya di Indonesia, itu antara Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo pada tanggal 19 Februari 2026 tentang perjanjian dagang resiprokal kedua negara. Nah, namun hanya beberapa jam kemudian Mahkamah Agung Amerika Serikat justru mengeluarkan keputusan tidak langsung terkait dengan ART Indonesia itu, tapi keseluruhannya bahwa Trump ini dianggap melangkahi wewenangnya untuk persoalan demikian. Nah, tetapi tetap saja topik itu menjadi perbincangan yang luas sampai saat ini ya. Nah, saya dengan kawan-kawan ekonom kebetulan memiliki WAG ya, WhatsApp group, dan kami juga secara periodik melakukan diskusi tentang berbagai topik ekonomi. Rencananya tiap bulan, nah kebetulan kemarin yang kedua itu membahas tentang ini. Nah, diputuskan pada perbincangan itu masing-masing ekonom menyampaikan pandangannya secara singkat tentang topik ini. Nah, jadi saya sudah izin mereka menayangkan untuk potongan-potongan pendapat itu ke dalam ISC di kanal Awali Rizki. Berikut ini pandangan dari 4 orang. Yang pertama dari ekonom muda dari Bread Institute, lembaga saya, yaitu Andre Permana. Kemudian dari ekonom muda juga yang rajin sekali menulis, saya manggilnya Ahmad Nur ya, Ahmad Nur Hidayat, beliau itu nama aslinya, dosen di UPN Jakarta, namun memang penulis muda ekonom yang sangat aktif ya, sangat banyak. Lalu Dr. Sarkawi, seorang ekonom senior, beliau pernah menjabat jadi ketua KPPU ya, Komite Persaingan Usaha, dan dosen di Universitas Hasanuddin. Yang terakhir sebagai penutup pandangan dari Dr. Yanwariski, ekonom Bread Institute. Nah, mudah-mudahan pendapat mereka bisa menjadi bahan untuk kita memahami persoalan ini dengan lebih baik. Nah, kita kembali ke TKP nih. Ada satu Mas Andre, tapi mungkin memang izin ini buat Andre dan yang seterusnya, mungkin biar semuanya bisa kesempatan sebelum buka. Silakan Mas Andre. Oke, baik. Jadi saya rasa kita harus jujur ya terhadap hal ini. Bahwa sebenarnya ya perjanjian ini diawali karena Indonesia takut dengan Amerika, dan perjanjian ini pula tidak bisa dibatalkan karena Indonesia juga masih takut dengan Amerika. Tapi seakan bahwa kita semua di sini masih tidak kapok untuk ditakuti oleh Amerika. Itu kalau kata saya. Termasuk kepada kita yang mengkritik ini. Dari kita yang mengkritik ini, kita seakan masih menerima proses negosiasi ini seperti itu. Tidak ada yang mengutuk. Kita kan masih memberikan masukan, kita berikan do and don'ts, kita berikan apalah kita yang bisa kita renegosiasikan nanti kepada Amerika. Seakan kita tidak kapok negosiasi dengan Amerika seperti itu. Padahal kalau di Malaysia saja gitu kan, narasinya itu sudah berbeda. Mahathir mengatakan yang dilakukan Anwar adalah treason, adalah pengkhianatan terhadap negara, dan itu bisa dituntut. Kalau kita, bahkan dari kita yang mengkritik, ini tidak ada yang mengutuk seperti itu. Tidak ada yang mengutuk proses negosiasi ini. Kalau saya dari awal, dari tahun April 2025 kemarin, sudah mengatakan kita jangan negosiasi gitu kan. Sebanter-banternya, walaupun kita tidak berani retaliasi, kita tahu kita tidak berani retaliasi, betul kan? Tapi ya, setidaknya kita tidak melepaskan kata retaliasi tersebut di meja negosiasi apabila kita harus negosiasi gitu kan. Bandingkan dengan negara-negara lain yang mereka juga tidak setara dengan Amerika kan. Kita sesuai dengan kata Pak Edi tadi kan. Kita memang tidak setara dengan Amerika. Ketika kita ditodong, ini adalah gambar diplomasi. Kita benar-benar tidak bisa diuntungkan dalam negosiasi ini. Tapi dengan dibandingkan negara-negara lain yang mereka juga tidak setara Amerika, mereka jauh lebih bijak dalam hal ini. Mereka lebih tidak takut dikatakan
dengan ancaman Trump ini. Dan kita adalah negara yang bisa dikatakan paling submisif, paling takut terhadap ancaman Trump ini. Dengan Malaysia saja, Malaysia itu sudah ada kemarahan publiknya gitu. Kalau kita dari mengkritiknya saja, kita tidak mengutuk. Padahal kita perlu kemarahan publik. Kenapa kemarahan publik itu perlu? Karena itu bisa menjadi justifikasi oleh Pak Prabowo untuk tidak meratifikasi perjanjian ini gitu. Perlu saya tekankan kembali, perjanjian ini tidak ada untungnya untuk Indonesia. Tidak ada untungnya untuk Indonesia. Lebih untung tidak ada perjanjian ini daripada ada perjanjian ini. Tentu kita banyak yang bisa apa kalau dalam bahasa Gen Z-nya itu ya, coping. Banyak yang merasa, wah kita masih bisa menguntungkan dari pasal-pasal ini. Industri tekstil kita dikatakan bisa 0% dengan kuota tentu dan juga tentang kalau kapasnya dari Amerika seperti itu. Dan lain-lain. Tapi dibandingkan apabila ada perjanjian ini dan tidak ada perjanjian ini, andaikan kita ikut dengan negara-negara lain yang tidak memfinalisasi ATR sebelum Supreme Court itu hadir, itu memberikan putusannya terhadap tariff liberation day kemarin, kita ini jauh lebih diuntungkan dan kita hanya bisa menertawakan, andaikan kemarin ya kita bisa menertawakan Malaysia hari ini. Karena Malaysia sudah memfinalisasi dan kita definalisasi, kita termasuk yang 10%, tapi kenyataannya kita yang salah satu yang ditertawakan. Dan setidaknya di Malaysia mereka marah. Ini treason seperti itu. Dan ketahuilah seperti kata disebutkan tadi oleh Prof. Rahma ya, kita ini ya bukan negosiasi sebenarnya. Ya kita hanya menyerahkan gitu kan. Menyerahkan apa yang bisa diserahkan. Dan seketika USTR tahu bahwa Indonesia ini akan melakukan apa saja demi tarifnya dikurangi, seluruh industri di Amerika Serikat itu ya berbondong-bondong untuk memasukkan pasal-pasal yang diinginkan kepada ATR tersebut. Pasal coba. Pasal 6,5 misalnya. Di sana Indonesia sebagai negara berkembang diwajibkan untuk membangun koridor ekspor di pantai barat Amerika Serikat. Jadi kita yang disuruh FDI di pantai baratnya Amerika Serikat. Kan salah satu justifikasi bahwa ATR ini tidak terlalu buruk gitu kan di mata pemerintah adalah ini bisa akan menarik investasi dari Amerika Serikat karena ini sudah meliberalisasi perdagangan kita jauh lebih jauh sehingga FDI akan meningkat gitu di Indonesia. Ya faktanya secara eksplisit di sini malah Indonesia disuruh FDI di pantai baratnya Amerika. Apakah ya salah satunya dikatakan di sini Indonesia harus membeli 13,5 miliar US dollar untuk produk-produk aviasi Amerika Serikat. Ya artinya kita menyelamatkan Boeing yang sebenarnya kita tahu Boeing itu ya memang dalam keadaan keuangan yang sangat sekarat dan uang Indonesia lah yang diminta untuk menyelamatkan Boeing tersebut. Sebelum kita menyelamatkan industri-industri dalam negeri kita diminta untuk menyelamatkan Boeing yang sudah rusak manajemennya dan Indonesia adalah penyelamat tersebut. Jadi industri-industri Amerika seketika tahu bahwa Indonesia ini sudah sejak awal dia bernegosiasi itu mau melakukan apa saja demi mendapatkan penurunan tarif. Ya seluruh industri Amerika Serikat berbondong-bondong masukkan ratusan shell Indonesia tersebut ke dalam perjanjian tersebut. Dan saya rasa kita belum cukup marah untuk hal ini seperti itu. Tentu disebutkan kan bahwa kita memang tidak setara dengan Amerika Serikat posisinya. Tapi dibandingkan dengan negara lain, mereka jauh lebih bijak dalam hal ini. Mereka juga menyadari bahwa mereka tidak setara. Tapi ketika mereka ditodong, mereka tidak langsung lepas celana seperti itu. Mereka tidak langsung gas untuk didorong, untuk bernegosiasi dan menyerahkan segala kedaulatan tersebut kepada Amerika Serikat. Oleh karena itu, kita perlu marah, karena marah inilah salah satu jalan keluar kita dari perjanjian ini. Tadi disebutkan bahwa kita bisa renegosiasi ulang, karena kalau kita membatalkan langsung ya, Trump kan sudah mengancam kan ya, bahwa negara-negara yang tadinya sudah sepakat, sudah menandatangani dan sekarang berpikiran untuk berpikir ulang terhadap perjanjian ini, itu akan saya berikan tarif lebih tinggi daripada sebelumnya gitu kan. Ya sebenarnya Trump sudah tahu kan bahwa tidak ada untungnya bagi negara yang sudah menandatangani ini untuk melanjutkan ATR ini. Itu sudah tahu Trump. Jadi yang bisa lakukan dia adalah mengancam lagi. Dan lagi-lagi yang takut ancaman ini adalah Indonesia lagi seperti itu. Padahal andaikan seluruh negara ini ya tidak mengindahkan gitu kan.
tidak usah seberani China untuk retalisasi. Tidak menghiraukan saja, itu sudah mematikan game game dari Trump ini seperti itu. Tidak akan efektif seluruh ancaman itu apabila negara-negara yang diancam ini ya mengabaikan saja. Karena apa yang pada akhirnya paling dirugikan adalah negara yang paling banyak menerapkan tarif. Itu secara ekonomi sudah sangat jelas. Itu mereka secara perdagangan yang paling dirugikan. Dan oleh karena itu, kalau kita belum kapok untuk negosiasi dan ingin renegosiasi lagi, mohon maaf saya tidak sepakat bahwa kita ini tidak cukup kapok untuk negosiasi lagi. Seakan kita ini seperti korban KDRT gitu loh. Kita sudah dihajar dalam negosiasi, tadi masih merasa wah negosiasi ini masih bagus gitu kan. Dan ketika kita sudah tahu bahwa perjanjian ini tidak menguntungkan, kita ingin negosiasi lagi, ya kita seperti korban KDRT kalau saya bilang. Dan oleh karena itu cara keluar yang menurut saya elegan dari sini adalah ya melalui justifikasi kemarahan publik gitu. Jadi kalau saya sepakat bahwa dengan Pak Edi bahwa kita perlu cara elegan untuk keluar dari perjanjian ini. Baik baik itu dari DPR, baik itu dari MPR dan akhirnya presiden tidak meratifikasi. Menurut saya cara yang paling bisa diterima dan ya tentunya Trump mau tidak mau menerima adalah ya publik sangat marah terhadap perjanjian ini dan apabila presiden melakukan meratifikasi perjanjian ini maka akan ada social unrest yang sangat besar dan itu sangat sangat mau tidak mau harus bisa diterima oleh Trump yang dikatakan kan Indonesia masih berhubungan baik dengan Trump gitu kan. Prabowo masih hubungan yang baik gitu kan dengan Trump. Apabila ya Indonesia takut dengan ancaman tersebut mengatakan kalau kita cancel perjanjian ini nanti kita dikenakan tarif lebih tinggi. Ya Anda ini adalah korban KDRT. Itu dari saya. Kita perlu marah dan karena marah itu berguna. Itu dari saya. Baik. Terima kasih. Itu. Memang Memang sekarang cocok tuh Mas alhamdulillah Amalil tuh. ini kayaknya ada lagi Cocok yang tuh Mas juga Amalil. sangar ini. Mas Matnur, monitor nggak? Matnur? Ya siap, siap Bang. Ya, ini kita kumpulin dulu yang marah-marah semua nanti baru agak tenang. Atau paling marah belakangan. Silakan Mas Matnur. Nyampaikan Jadi saya pandangan. marah apa enggak nih Bang? Ya, kayaknya kalau dari tulisan-tulisannya marah sampean. Coba kita dengarlah ini. Ya, Ya, marah-marah. baik. Bagus marah. Makasih Bang Awalil, para profesor, guru-guru saya, mentor saya, senior saya, juga teman-teman ekonom yang saya hormati, saya banggakan. Pertama saya mau disclaimer dulu Bang Awalil, saya mohon maaf, WhatsApp saya tuh ke hack ya, jadi saya nggak Iya. bisa pakai nomor yang itu selain untuk menerima SMS dan telepon. Jadi saya masih struggle karena semua WhatsApp yang saya install di handphone saya itu semuanya di ban. Jadi kok WhatsApp nge-ban-nya itu berdasarkan device, saya bingung. Ya, saya kira itu isu lain lah. Jadi saya sebetulnya sudah banyak sekali yang menarik ya untuk kita komentari, tapi karena kita waktunya juga terbatas, saya kira saya harus memilih-milih, Bang Awalil. Ya. Jadi kalau boleh saya share ya, tadi saya ingin melengkapi aja apa yang sudah disampaikan sama Lisa dan sama teman-teman yang lain, Pak Fadil tadi di awal. Sebenarnya saya kadang-kadang berpikir begini, ini saya coba list ya, apa sih kerugian? Tentunya ini sangat subjektif berdasarkan perspektif saya. Ketika kita menandatangani ART ini ya, ini saya melis tuh ada 20. Dan saya kira tadi sudah disebutkan poin-poinnya, tapi kadang-kadang 20 ini misalkan begini ya, kita memberikan TKDN yang kemudian kita kecualikan hanya barang AS tidak kena TKDN, kemudian bayangkan obat-obatan kesehatan ya kita kalahkan dengan FDA-nya Amerika. Jadi nggak perlu adanya tes-tes lain di Indonesia. Untuk otomotif juga standar Amerika yang namanya FMVSS yang diterima. Ya, impor pangan ya itu kita lakukan ya. Kemudian ada perubahan sertifikasi pangan, butuh persetujuan AS, data pribadi warga kita juga tidak perlu disimpan di dalam negeri, dan ini saya kira Bang tadi Nailul udah ini melanggar undang-undang tentang data ya. Saya kira betul ya, ini item-itemnya banyak sekali yang melanggar. Pilihannya adalah kalau Pak Prabowo kuat ya, saya kira Pak Prabowo akan mampu meyakinkan DPR untuk melakukan perubahan ratifikasi. Tapi itu semua adalah on behalf dari apa istilahnya memotong aspirasi masyarakat. Ya, data finansial diproses di luar negeri, platform digital AS dipagari dan sebagainya. Saya listnya ada 20 kerugian kalau menurut saya Bang Awalil dari sebuah perjanjian yang kita buat. Nah, pertanyaan saya Bang Awalil, saya kira saya berpikirnya begini, apa yang membuat Pak Prabowo itu begitu lunak? Ini yang jadi pertanyaan gitu.
pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu dan Pak Prabowo tuh tahu. Karena menurut saya seluruh item tadi saya kira Pak Prof Karimi sudah mengatakan ini melanggar asta citanya Pak Prabowo. Semuanya ini melanggar buku Paradoks Indonesia. Kalau ada rekaman-rekaman ada netizen iseng, Iya, benar. Prabowo pidato apa dikaitkan dengan undang-undang, itu semua totally different. Jadi undang-undang ini, ART ini, mohon maaf, ART ini bukan Prabowo banget gitu loh. Saya yakin itu. Karena ini semua kok terima, kecuali ada alasan lain, dan saya kira mudah-mudahan di diskusi ini kita menemukan nih, mungkin Mbak Telisa atau Pak Edi ya bisa curi-curi dengar apa yang terjadi sebenarnya di dalam. Tetapi saya ingin mengatakan begini, ada 3 kejadian yang ketiganya itu sangat penting dalam momentum perjalanan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Pak Prabowo ke Amerika. Pertama, BOP. Yang kedua, ART. Dan yang ketiga, perpanjangan Freeport. Jadi saya kira nanti Bang Awalil harus juga membuka nih diskusi kenapa Freeport yang harusnya kita masih ada kesempatan 15 tahun lagi 2041 habisnya, kok kita buru-buru kita perpanjang sampai 2061. Makanya tulisan terakhir saya tulis, kenapa semua serba buru-buru? Ini kayak ada orang mau melahirkan gitu ya, kebelet atau bagaimana, mohon maaf saya gunakan bahasa sederhana, kenapa harus buru-buru? Saya menangkap ada sesuatu informasi Bang, yang kita publik nggak tahu, elit tahu. Kenapa harus buru-buru? Pertama, ya kalaupun kita nggak tahu, kita bisa menduga ada 3 alasan menurut saya Bang. Pertama, ini semua ya, terutama untuk ART, Pak Prabowo tidak tahu dan setuju saja karena Pak Prabowo punya agenda lain yang ingin dilakukan di luar dari kesepakatan dagang. Bisa isu mungkin Pak Prabowo merasa terancam di dalam negeri sehingga membutuhkan pendukungan dari Amerika. Ini kan ini publik ya Bang Awalil ya, ada wartawan bisa dengar ya. Ya, ini anak analisis ya bisa salah. Jadi ada keinginan Pak Prabowo ingin, oke, saya sama Trump nggak bisa dipisahkan, oleh karena itu save me for 5 years. Dan juga kalau bisa 2 periode. Ini kemungkinan pertama. Jadi unreserved gitu, tanpa apapun. Yang sebetulnya kita tadi kalau kita olah, Mbak Telisa tadi sudah sampaikan, dan saya kira April saya udah kencang sekali, 2025 April saya udah kencang sekali. Ini tim negosiasinya harus canggih. Tapi tim negosiasinya menurut saya nggak ada perubahan tuh dari April. Ya kecuali yang 0% tadi, itu pun dengan syarat. Tekstil 0% itu dengan syarat. Bahan materialnya harus USA grade atau dari USA. Kalau di luar itu akan kena juga tarif. Ini kan kita sedang berhadapan dengan orang yang punya mental, Trump ini punya mental transaksional, dan sekarang mentalnya adalah ekspansionis. Bukan polisi dunia, dia sekarang adalah kolonialisme baru. Mengambil Greenland, memaksa Venezuela, itu kan indikasi dia sebetulnya musuhnya Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya Bang Awalil ya, Trump ini. Karena dia yang menggelar penjajahan di atas muka bumi yang harus dihapuskan, dia sendiri yang melakukannya itu dengan atas nama apapun lah itu. Yang kedua alasan yang pertama mungkin Pak Prabowo menugaskan kepada tim delegasinya, udah kita ikutin aja lah 100% karena saya punya ekspektasi yang lain. Ekspektasinya itu adalah save me for 2 period mungkin ya. Yang pertama, yang kedua adalah Pak Prabowo tidak tahu Bang Awalil menyerahkan sepenuhnya kepada tim negosiasi, dan di dalam tim negosiasi ini ada komprador-kompradornya Amerika. Komprador Amerika yang saya maksud adalah orang yang punya kepentingan tanda kutip, ada udang di balik bakwan, ada keinginan pribadi yang dia akan dapatkan dari situ, tetapi kemudian Pak Prabowo tidak diinfokan. Ya, dan saya kira kalau alasan yang kedua ini adalah benar, mungkin suara-suara publik dari para ekonom dan guru besar di sini, orang-orang yang independen dan hebat, ini akan membuka mata hatinya Pak Prabowo untuk melihat, oh saya sedang dikerjakan, saya sedang ditusuk dari belakang. Ya, ini asumsi saya yang kedua. Asumsi saya yang ketiga adalah, ini sebenarnya adalah Pak Prabowo sedang buying time saja. Ini analisis yang ketiga Bang Awalil. Artinya apapun yang dibilang Trump silakan saja, tetapi sesungguhnya saya sedang menghitung mana partner yang betul saya bisa pegang. Karena Pak Prabowo dalam beberapa timeline sebelumnya Bang kan gabung sama BRICS, mendekati Rusia dan China secara bersamaan. Mungkin Pak Prabowo ingin mengatakan kepada seluruh pemimpin dunia bahwa saya akan memilih mana yang paling nyaman buat kepentingan nasional saya. Semuanya dijajaki, semuanya diterima. Bahkan Trump diterima,
kemarin sebelumnya sudah diterima dengan BRIC dan sebagainya. Pak Prabowo ingin menghitung mana yang memberikan national interest yang paling tinggi buat Indonesia. Kalau itu alasan yang ketiga, ya itu saya kira sangat nasionalis sekali Pak Prabowo itu. Mungkin alasan yang ketiga ini para tadi dibilang ada pendukungnya Pak Prabowo gitu yang akan senang. Mungkin alasan yang ketiga ini akan senang. Jadi Pak Prabowo sedang menjajaki semuanya, baru kemudian akan memilih. Dan kalau saya sebetulnya menurut saya Bang Awalil yang paling tepat adalah dengan kapasitas Indonesia ya meskipun tadilah banyak sekali kita masalah di dalam negeri, tetapi dengan jumlah penduduk yang besar, kapasitas kita sebenarnya dengan kondisi multipolar world sekarang Indonesia itu harusnya bisa jadi polar sendiri. Mungkin Pak Prabowo sedang menghitung untuk menjadi polar sendiri kalau asumsi yang ketiga ini kita terapkan. Dan saya kira terakhir saya ingin tutup Bang Awalil, asumsi 1, 2, dan 3 manapun kita nggak ada yang tahu Bang. Yang tahu adalah Pak Prabowo. Orang bisa aja menduga, tetapi sebagai pemimpin yang hebat harusnya menyampaikanlah gagasannya secara transparan supaya kita semua tidak menerka-nerka. Kan beliau ini kan sekarang jadi pemimpin kita. Jadi gagasan yang ada di kepalanya cobalah sampaikan terang-terangan gitu loh. Termasuk juga untuk MBG. Ini ada MBG, ini ada motif tersembunyi nggak sih sebenarnya? Dan juga kebijakan-kebijakan yang lain. Saya kira Pak Prabowo menurut saya Bang tidak cukup transparan. Padahal beliau adalah pemimpin kita. Oleh karena itu saya kira kalau sudah tidak cukup transparan, sementara udah 1 tahun lebih nih Bang Hudayat, udah kita kasih kesempatan untuk dia membuka isi kepalanya dengan transparan. Saya kira ini saatnya untuk kita berpikir kembali apakah Pak Prabowo adalah pemimpin yang tepat untuk Indonesia yang lebih maju ke depan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya hitung 9 menit 35 detik Bang, mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Mat Nur. Memang ini kayaknya yang muda-muda memang kelihatannya udah pada panas semua ini, Prof. Karimi. Mas Sarkawi, ini yang lebih mediocre usianya ya. Dr. Sarkawi. Ini kalau kita udah dengar tuh yang muda-muda memang lagi garang semua. Silakan, Dr. Sarkawi. Ya, siap Mas Awalil. Saya sebenarnya cuma ini enggak banyak komentar di grup kemarin tapi saya baca semua. Nah, tapi secara umum saja dan ini waktunya hampir buka puasa ya. Nah, kalau saya melihatnya begini ya. Tinggal 2 orang. Aliansi strategik Indonesia ya dalam bidang ekonomi. Kalau kita lihat ya ada benarnya tadi Andi Rahmat yang disampaikan oleh Prof. Didin ya bahwa kalau 10 tahun Jokowi itu strategik alliance dalam bidang bisnis kita itu lebih banyak ke China ya. Nah mungkin sekarang pendulumnya mau dibawa ke Amerika. Nah ya bisa jadi seperti itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, tapi kalau kita hitung cost and benefit-nya ya dari sisi ekonomi kita, kalau kita lihat produk unggulan China ke Amerika itu kan hampir mirip-mirip kalau kita lihat di data ya, yang diekspor oleh China ke Amerika kecuali produk berbasis semikonduktor ya. China ya pasti jauh lebih unggul, tetapi untuk permesinan, elektronik, tekstil dan produk dari tekstil. Kemudian ada beberapa produk lain ya, misalnya ini nih. Kalau saya lihat mesin peralatan mekanik, kemudian perlengkapan elektronik kendaraan. Nah ini mungkin kita nggak bisa nih, tapi untuk TPT, kemudian peralatan rumah tangga, elektronik ini semua sama nih produk kita dengan China masuk ke pasar Amerika dan impor kita dari China pun dalam beberapa waktu terakhir ini juga lebih banyak merugikan industri manufaktur domestik dibanding menguntungkan kalau menurut saya. Kenapa? Karena ya lihat saja misalnya ya untuk tekstil, produk tekstil kita ya saya kira mati karena produk tekstil China. Belum ini yang resmi masuk, belum lagi yang masuk secara ilegal melalui berbagai jalur ya. Karena mau tidak mau ini pasti ada ya dan underground ekonomi kita kan lumayan besar. Sehingga ya saya mau lihat dari sisi positifnya Kang Awalil, eh, ya kalau bisa dianggap strategi alians dengan Amerika, ya menurut saya yang harus dinegosiasikan ulang itu misalnya ya yang disampaikan tadi Pak Ahmad Nur itu tidak boleh ada ketentuan transfer teknologi. Nah justru benefitnya kita kolaborasi sama Amerika ini harusnya dari sisi transfer teknologi. Nah kalau itu nggak ada memang ini harus dinegosiasi ulang.
Tapi kalau misalnya ya impor kedelai, saya kira sampai kapanpun kita akan susah untuk swasembada di bidang kedelai, gandum. Saya kira sampai kapanpun bisa diusahakan, tapi cost-nya terlalu terlalu besar kalau mau benar-benar swasembada kedelai, swasembada gandum, terus apa nih berbagai komoditas pertanian yang lain ya yang harus kita impor dari Amerika. Misalnya Boeing, kita dikasih akses terhadap pasar Boeing, menurut saya itu juga benefit buat Indonesia. Kita, saya kira kesulitan, Garuda aja kesulitan cari pesawat baru sekarang untuk expand dia punya rute-rute baru. Nah, dengan dikasih akses yang yang red carpet lah untuk masuk ke Boeing, saya kira ini juga benefit. Nah, ya cuma memang menurut saya ya banyak ketentuan-ketentuan, misalnya TKDN ya. TKDN ini, saya waktu pengalaman di KPPU Mas Awal ya, ini hampir semua BUMN kita itu apa ya pelanggaran ketentuan TKDN ini terjadi. Misalnya dalam ketentuan tender, tender itu yang TKDN-nya hampir memenuhi ketentuan undang-undang itu pasti mahal. Nah, yang tidak memenuhi ketentuan TKDN pasti murah. Nah, dalam hal penentuan pemenang tender, pasti yang dimenangkan itu rata-rata yang murah. Dan ini nyata-nyata melanggar ketentuan TKDN. Nah, ini, dan saya nggak tahu ya, selama ini apa sudah ada lembaga riset yang menghitung impact TKDN itu terhadap industrialisasi di kita. Nah, saya juga nggak tahu karena faktanya kontribusi sektor manufaktur kita terhadap GDP turun terus, kalaupun naik sekarang ya kenaikannya relatif sangat kecil ya. Tapi dibandingkan misalnya tahun 2000-an awal sampai sekarang itu menurun terus kontribusinya. Bahkan setelah ketentuan TKDN itu diberlakukan. Ini artinya apa? TKDN jangan-jangan juga nggak support terhadap proses industrialisasi di dalam negeri. Nah, sehingga kalau menurut saya ya, saya setuju tadi Prof. Telisa, kita harus melihat ini secara berimbang. Hal-hal yang memang positif buat Indonesia, ya ini kita harus akui bahwa ini positif. Misalnya impor beberapa komoditi, tapi beberapa ketentuan, khususnya menurut saya terkait dengan larangan eh, ketentuan transfer teknologi dari Amerika ke kita. Nah, ini yang harus dinegosiasi ulang karena ya justru advantage-nya kita membangun aliansi strategis dengan Amerika itu ya di transfer teknologi. Kalau aliansi strategis dengan China misalnya ya, China juga sekarang lagi apa? Cari-cari teknologi baru dari Amerika kan, nyuri-nyuri teknologi dari Jepang, dari mana-mana, sama dengan apa yang kita sedang lakukan. Jadi ya saya kira ini pilihan strategik Indonesia di dalam konteks kerjasama ekonomi internasional. Cuma ketentuan yang harus di apa didiskusikan ulang ya ketentuan yang misalnya ya tadi itu transfer teknologi. Saya kira itu Mas Awalil. Ini kita udah mau buka. Assalamualaikum warahmatullahi Kasar wabarakatuh. ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mah kasar, Bang Sarkawi. Di Jakarta. Oh, Jakarta. Masih 15 menit. Nah, ini pas. Sebenarnya masih ada 2 orang, tapi Mas Wija ternyata flu berat itu, cuma monitor. Nah, jadi penutupnya ini Mas Yanuar. Silakan, Mas Yanuar. Halo, Ya, udah masuk. awalnya saya mungkin langsung aja ya, karena waktunya juga agak pendek, seperti juga saya kemukakan di grup. Jadi mungkin seperti yang dikatakan oleh Mas Nur tadi, yang terbilang tidak analisa apa yang terjadi di Prabowo. Nah, tadi mungkin saya juga dengar Prof. Talisa mengatakan bahwa salah satu bagian kita tuh sebetulnya banyak negara memegang US Treasury. Tapi kita jangan lupa, BlackRock itu memegang aset under management, AUM-nya, itu 180.000 triliun dolar. Itu melebihi GDP dari negara maju sekalipun. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat sekarang alokasi BlackRock itu 60-70% di government bond. Ya, jadi artinya sebetulnya yang dituju itu pemerintah sekarang lagi sangat membutuhkan standing buyer untuk mengatasi 2 hal. Pertama, terkait dengan hutang. Kedua, pemerintah memaksakan untuk tidak mau dengerin Bapak Ibu sekalian yang di sini solusinya adalah pemerintah coba dong menghemat belanja,
kalau lagi penerimaannya turun. Boleh dikatakan mau kita ngomong asta cita, mau ngomong apapun, tapi inti dari kepala batunya presiden kita tidak mau mundur terkait dengan belanja itu. Ini kan persoalan mau siapapun menteri keuangannya harus men-serve presiden yang maunya seperti itu. Artinya kan sekarang Indonesia membutuhkan standing buyer. Nah, standing buyer-nya ada di mana? Standing buyer-nya di pihak-pihak yang siap untuk mengalokasikan dana. Nah, sekarang kita lihat deh, BlackRock deh, contoh. Kan yang gede ini sekarang BlackRock sama Vanguard. BlackRock ini kan mengakumulasi dana bukan hanya dana orang-orang kaya di Amerika Serikat, termasuk dana orang kaya kita juga. Termasuk pensiun-pensiun fund di banyak negara. Jadi kan sekarang, kalau sekarang pemerintah membutuhkan standing buyer yang cepat, tadi kita ngomong tentang BRICS. Pada kenyataannya, kalau sekarang kita mengharapkan Cina membantu kita dalam posisi saat ini, menurut saya, kita perlu kajian mendalam. Sebetulnya rezim devisa kontrol Cina, bisakah selincah rezim devisa bebas Amerika Serikat dalam melakukan ruling currency? Kan kita harus menghitung juga. Cina juga dia menghitung reserve terhadap devisa yang harus dia kontrol ke dalam. Tidak selincah Amerika bisa. Kalau Amerika kan cara berpikirnya sederhana. Cetak duit dengan ngegoreng duit dan negara berkembang. Goreng saham di kita, goreng di mana-mana. Jadi kan ini menurut saya yang pada akhirnya berada dalam satu posisi yang realistis dan rasional kepada Presiden Prabowo. Kalau dia tidak bisa mencegah ini, bahwa akan terjadi yang namanya krisis kan. Kalau krisis ini terjadi terkait dengan krisis fiskal, bersatu juga dengan kelas menengah kita yang juga lagi bergejolak, di bawah juga udah makan tabungan, makan utang, kriminalitas, akan ketemu nih irisannya. Di sisi makronya kita lagi mengalami tekanan fiskal yang gagal, di sisi mikronya masyarakat yang lagi resah. Jadi kalau menurut saya, kita bisa berdebat bahwa mencegah krisis ini national interest ataukah regime interest gitu. Itu dua hal yang menurut saya bisa kita perdebatkan. Kalau terkait dengan national interest, saya setuju dengan yang dikatakan Makmur. Dijelaskan saja secara terbuka oleh Presiden bahwa langkah ini langkah apa. Jadi artinya bahwa dia bisa menggambarkan bahwa kalau misalnya begini-begini, Indonesia akan begini-begini, kan dijelaskan saja oleh dia terkait dengan national interest. Tapi menurut saya, ini kan kesannya, sebaik apapun kebijakan, menurut saya, kalau ada konflik kepentingan, tetap tidak akan kredibel. Dimanapun kita tidak bisa pungkiri. Kalau sekarang, lobbynya itu terjadi, coba kita lihat. Pertama kali Danantara berdiri, ya, yang namanya CEO Danantara, Rosan maupun CEO-nya Pandu, pertama kali ketemu sama BlackRock. Kesan saya, coba nih, kita lihat dari hal-hal yang sepele aja. Terlepas bahwa Presiden Prabowo itu nggak pernah cocok dengan yang namanya Sri Mulyani Indrawati, tapi dalam kesepakatan seperti ini, yang namanya SMI itu sebagai Menlu selalu dibawa. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memainkan perannya sesuai dengan peran dia dalam hal networking dia. Sekali ini Menteri Keuangan Purbaya nggak dibawa. Ini menurut saya sinyal yang dibaca oleh pasar juga bahwa sebetulnya menurut saya ternyata Presiden Prabowo mengandalkan Purbaya untuk ngomong ke sana ke sini, sisanya disetelkan sama Teddy. Kan kurang lebih begitu. Jadi artinya menurut saya bertanya-tanya Bapak Ibu sekalian gitu ya, sebetulnya siapa lobbyisnya sekarang? Kalau selama ini mengandalkan lobbyisnya katakanlah Sri Mulyani, terlepas kita mengecam dia sebagai sales IMF dan sebagainya, tapi kan faktanya bahwa dia memang punya kemampuan lobby itu. Nah sekarang artinya lobbyis ini kita ke Amerika siapa? Kesan saya lobbyis ini sekarang adanya di market player bukan di government player. Nah kalau di market player, apa yang dikatakan oleh Makmur tadi menjadi masuk akal. Jangan-jangan nih ada pembonceng-pembonceng juga. Misalnya saja dengan BlackRock, dengan Vanguard gitu ya. Nanti misalnya mau ngambil terkait dengan perpanjangan Freeport, terkait dengan tambang mana yang terkait dengan mineral kritis yang diinginkan Amerika. Ya kan bisnis to bisnis negosiasinya. Apa yang bisa kita tahu dari sini, apa yang mengambil keuntungan. Mau dikatakan Presiden Prabowo tahu, tidak tahu, ya itu mah bukan kewenangan kita. Kewenangan kita dalam publik yang membicarakan bahwa ini juga berdampak bahwa ada free riding di situ. Mau itu ditusuk dari belakang atau secara sadar ditusuk,
walau alam bisawab gitu, itu hanya Prabowo dan Tuhan yang tahu gitu. Tapi maksud saya, kita dari sisi publik kita harus mengatakan ini potensi besar terjadinya yang namanya free riding di sini, terutama dengan sekarang kelihatannya fungsi lobbynya dilakukan B2B nih, bisnis to bisnis. Artinya kalau misalnya sekarang BlackRock, Vanguard diminta untuk mengalokasikan sebagian dari 70, kan gini, saya udah lihat BlackRock strategi portofolionya 70% di government bond, ya, setengahnya dari government bond itu di US Treasury. Kan kalau sekarang kita bisa merayu bahwa di setengah sisanya itu ada yang dipakai untuk menjadi standing buyer untuk penyerapan surat utang lama kita dengan surat utang baru, ya selesai masalahnya. Nah, artinya kan menurut saya kelihatannya sesuatu yang tidak terlihat itu yang sebetulnya tengah dirintis menurut saya. Nah, berangkat dari situ menurut saya dikaitkan dengan BOP, dikaitkan dengan segala macam. Kalau kita lihat dalam donatur politik di Amerika Serikat, donatur politik di Amerika Serikat ini kan ada juga yang kelompok keluarga Yahudi Amerika, ya, yang melakukan donasi. Ini yang selalu disebut tentang kepentingan ya, Israel dalam proksi politik di Amerika Serikat. Jadi ini kan bisa kita Google lah. Jadi kita memang itu yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, rata-rata kan, bukan rata-rata, hampir semua pemilik dari hedge fund dan investment bankers ini memang keluarga Yahudi Amerika. Jadi kalau menurut saya sinyal yang diberikan oleh Prabowo masuk ke BOP segala macam, ujung-ujungnya dia pada dasarnya menurut saya lagi cari alokasi portofolio agar orang menjadikan standing buyer untuk mengatasi persoalan tekanan fiskal kita. Jadi menurut saya untuk hal seperti ini saya ada pembanding nih Mas Awalil dan Bapak Ibu sekalian. Erdogan, ya, Erdogan itu di awal Trump berkuasa. Ini Bapak Ibu sekalian, karena ini kita publik terbuka ya Mas Awalil, coba Google deh, ya Google Erdogan itu ketika Trump pertama kali berkuasa, ketika dia mengeluarkan executive note, itu ada berita di Amerika dan juga di Jerusalem Post bahwa Netanyahu ketemu Trump dan membicarakan Erdogan. Dan jawaban Trump, gak usah mikirin Erdogan, Erdogan itu sahabat saya. Ini tentu juga mengagetkan untuk peta politik Islam secara global, ya. Artinya cukup kaget kita mendengar bahwa ternyata Erdogan dekat juga. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita lihat fragile countries yang kena kebijakan tapering off dan juga normalisasi kebijakan the Fed ketika quantitative easing dilewati. Kan 5 fragile countries, 2 diantaranya Turkish lira dan Indonesia rupiah. Jadi kalau menurut saya, kalau dilihat dari 2 sinyal ini, Erdogan juga sama. Kalau pidato kayak Presiden Prabowo, sangat nasionalis, ultra nasionalis. Tapi Erdogan juga pada akhirnya kita lihat sekarang, dia merapat ke Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat yang namanya krisis di bursa Turki, duluan dibandingkan kita. Bahkan dia diikuti oleh demo besar, kalau kita kan Agustus dan sebagainya. Erdogan juga merapat gitu. Nah, kalau kita lihat, Presiden kita juga merapat. Tapi saya punya perbandingan. Erdogan merapat ke BOP, tapi dia tidak pernah keluar statement mention tentang 2 state, mention Israel, tidak juga bicara tentang produk halal gitu. Jadi artinya menurut saya ada yang perlu saya kritik juga dari Presiden Prabowo. Merapat ya merapat Pak, tapi ya jangan kebablasan juga gitu. Jadi kesan saya nih bablas gitu. Jadi kalau sesuai iklan tuh bablas angin nih gitu. Dan sebablas-bablasnya akhirnya terjadilah di perjanjian dagang ini. Bablas banget gitu loh. Jadi kalau saya sih ngelihatnya Mas Andri bilang bahwa kita harus menyatakan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Ya menurut saya, jangankan kita mengatakan melawan Amerika Serikat, kalau kita mengkritik pemerintah sendiri saja kita tidak berani, lupakan. Amerika lebih besar dari pemerintah kita. Itu kekuatan geopolitiknya lebih besar. Jadi kalau menurut saya Mas Awalil sebagai penutup, apa yang dilakukan oleh Mas Huda dengan Chelios perlu kita dukung. Kenapa? Kita perlu memberikan yang namanya game changer. Artinya, kalau pemimpinnya itu sudah ngikut, ataupun apapun yang terjadi di balik ini, yang seperti kata Makmur, yaitu silahkan aja Pak Prabowo menjelaskan, silahkan, nggak menjelaskan, silahkan. Tapi menurut saya, kita juga harus memberikan dinamika. Dinamika yang pada akhirnya akan ada permainan keseimbangan baru. Setidaknya, konsensus di Amerika Serikat melihat, tidak semudah ini menguasai Indonesia. Oke lah pemimpinnya setuju, tapi masyarakatnya melakukan penolakan.
pada akhirnya yang namanya seperti ini win-win dipaksakan oleh kepada perlawanan. Jadi karena ini kita bulan puasa dan saya kebagian menit-menit terakhir kultum nih Mas Awalil 7 menit gitu ya. Jadi kalau menurut saya kembali kepada ajaran agama ya gitu yang tidak akan berubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang berubahnya. Jadi saya hanya ingin mengatakan para ekonom, para intelektual seperti juga dikatakan oleh Franklin Roosevelt gitu ya. Concerned citizens think out of the box. Setuju Mas Yanuar, saya setuju tuh. Kita sekarang mengkritisi pasal per pasal itu boxnya. Tapi kita perlu think out of the box bahwa ini persoalan kedaulatan, persoalan yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir ketika mereka usianya semuda Mas Buddha, semuda Mas Andri di tahun 1930 gitu ya. Bagaimana Bung Karno mengatakan di Pledoi Indonesia Menggugat, kami dipaksa, kerja paksa, tanam paksa, rempah-rempahnya untuk membiayai krisis negara barat. Kurang lebih, kami dipaksa lewat perjanjian ART ini, yang hasilnya membiayai krisis negara barat. Menurut saya, itu harus tegas dikatakan oleh kaum muda progresif gitu. Dan itu memang menurut saya harus dilakukan bahwa bangsa ini bukan bangsa pecundang gitu. Jadi artinya keseimbangan baru akan terjadi, termasuk suasana kebatinan di DPR, suasana kebatinan presiden, yang pada akhirnya melihat bahwa mungkin dia melihat, wah, penolakan masyarakatnya besar. Juga di Amerika Serikat sendiri, kalau dia lihat masyarakatnya kayak gini, titik keseimbangan akan terjadi karena kita melakukan gerakan yang memang memaksa keseimbangan baru terjadi. Itu aja Mas Awalil dari saya gitu. Kurang lebihnya ya itu apa adanya. Ya, menurut saya kita menghadapi krisis. Terima kasih. Saya kayaknya jangan ditambahi lagi nih kayaknya Mas Matnur Semaudan. Ini bagus sudah penutupnya Yanuar. Tapi